bukan masalah bela minoritas, tetapi suaranya terhadap pilpres kayak apa pemilu kayak. Dan yang kedua, Menteri Agama ini apakah berperan di dalam membela minoritas selama sudah 6 bulan ini menjabat? Apa sih yang dilakukan Menteri Agama ini sebagai Menteri semua agama? Ya, silakan Bang. Ya, terima kasih. Saya kembali dari atas tadi, Pak Tambunan ya, semangatnya masih sama terhadap PGI. Beliau tadi menyatakan PGI dibubarkan sajalah, tidak berguna, kan kira-kira seperti itu. Sebetulnya PGI ini bukan tidak berguna, kalau saja pengurus-pengurus di sana itu konsisten dengan visi misi yang seharusnya dijalankan oleh PGI. PGI ini mestinya bisa punya peranan apabila yang mengurus PGI ini adalah orang-orang yang punya konsep jelas dan punya visi, punya kemauan bagaimana setidaknya. Janganlah dulu kita merasa membuat mudah untuk membangun gereja, tetapi pembelaan PGI apabila ada hal-hal seperti ini, kalau kita terlihat ya PGI membela, setidaknya itu akan ada aura yang muncul dan semangat yang muncul dari kita semua. Tetapi PGI kan tidak melakukan upaya apapun seperti yang disampaikan Pak Tambunan tadi terkait dengan GKI Yasmin yang zaman Pak SBY memang sudah ada putusan hukumnya, tetapi sampai sekarang kan ini tidak bisa dijalankan karena apa? Ada jalan tengah di luar hukum yang diambil kala itu. Meskipun waktu peristiwa GKI Yasmin di bawah pemerintahan Pak SBY ini saya belum ada di Demokrat, Pak Tambunan. Saya masuk Demokrat itu tahun 2017 ya. Jadi ketika peristiwa GKI Yasmin itu terjadi, saya masih di luar, masih di jalanan, masih berjuang sebagai aktivis di jalanan. Tetapi memang hal-hal seperti ini tidak terlihat PGI bagaimana melakukan satu upaya untuk menegakkan apa yang sudah menjadi keputusan hukum. Padahal kan negara kita ini selalu kita deklarasikan negara hukum, tetapi banyak sekali hukum yang tidak bisa jalan karena kondisional di lapangan. Ini yang membuat kita kerepotan sebagai minoritas, karena kalau kita juga terlalu keras dengan dogma-dogma hukum dan merasa memang kita harus setara selevel dengan kalangan mayoritas, memang kemungkinan yang terjadi analisisnya adalah bentrokan di lapangan. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh pemerintah kita, sehingga berupaya selalu mencari jalan samping lah, jalan pintu samping yang diambil supaya tidak terjadi konflik yang lebih lebar karena resiko memang. Tapi ini memang kalau kita berupaya, ya PGI berupaya untuk setidaknya berjuang, ini tentu akan punya dampak. Apapun itu pasti akan punya dampak. Karena dunia ini kita hidup di komunitas global yang tidak sendirian. Negara-negara lain pasti akan ikut bicara ketika mereka melihat bahwa apa yang diperjuangkan PGI itu sebagai organisasi memang benar. Kita tahu bagaimana negara-negara maju juga sering mengkritik bahwa Indonesia terkait dengan toleransi dan intoleransi. Tetapi di sini tidak ada motor penggeraknya yang melakukan. Ketika negara-negara lain, negara-negara maju bersuara, tapi di sini tidak ada yang mau mengambil umpan ini untuk terus dimajukan sebagai sebuah suara kelompok memang yang harus diakui konsistensinya dan eksistensinya di Republik ini. Nah, ini peranan yang tidak diambil oleh PGI. Nah, kan kira-kira seperti itu untuk menjawab Pak Tambunan tadi. Nah, kalau soal Pak Jokowi yang menyatakan periode kedua saya tidak punya beban, ya tentu memang kita harus mencerna dan mencermati maksud dan tujuan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Saya tidak ingin terlalu banyak bicara tentang beliau ya, karena saya bukan juru bicaranya Pak Jokowi, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang disampaikan tadi, Pak Jokowi ini bisa tegak berdiri karena banyak kaki yang menopangnya. Maka kaki-kaki ini harus dia pelihara, harus dia ajak bicara dan tidak bisa sendirian. Nah, itulah inti utamanya. Nah, kalau hal-hal lain, nanti biarlah istana yang menjawab, nanti saya diangkat pula jadi juru bicara istana, kan repot juga saya. Nah, kepada Pak Endro Suryanto tadi, sama pertanyaannya juga, pendapatnya bahwa Jokowi melemah. Nah, jawabannya saya pikir saya sampaikan dari tadi terkait itu. Nah, kalau soal jangan-jangan dugaan-dugaan bahwa justru bahwa pimpinan KPK yang bermasalah dan untuk menutupi itu maka Novel Baswedan dan kawan-kawan harus disingkirkan, saya tidak melihat itu ya.
Tapi apakah kemungkinan-kemungkinan itu ada? Bisa saja iya, bisa tidak. Tapi kalau kita bicara menggunakan logika, menggunakan nalar, kalau memang pimpinan KPK ini punya masalah yang harus ditutupi, ya tentu Novel Baswedan dan kawan-kawan sekarang ya bersuaralah. Kami ini mau diberhentikan karena ini. Itu kan tidak dilakukan sampai sekarang. Kecuali narasinya hanya satu, pelemahan KPK dan mereka merasa orang yang paling kuat, paling berjasa, paling membuat KPK hidup. Nah, tapi tidak pernah bicara, oh ini pimpinan KPK punya masalah ini, maka mereka mau menyingkirkan kami. Tidak ada. Jadi kalau melihat dan mengacu ke sana, saya agak tidak sependapat kalau justru pimpinan KPK yang punya masalah yang harus disembunyikan, maka orang-orang ini harus disingkirkan. Tetapi kalau pimpinan KPK ingin membenahi institusinya, memang saya melihat itu ada. Dan pembenahan ini dilakukan sekaligus serentak dengan peralihan status kepegawaian KPK mengacu kepada perubahan Undang-Undang 19 tentang Tipikor dan PP 41 tahun 2020 yang mengatur itu dan disesuaikan dengan Undang-Undang ASN. Ini tes wawasan kebangsaan ini mengacu kepada Undang-Undang ASN. Tetapi memang mekanismenya ini tidak sama di semua lembaga. Semua lembaga di Republik ini melakukan tes wawasan kebangsaan tanpa terkecuali. Hanya memang konsepnya berbeda-beda. Konsepnya tidak sama. Nah, ini kenapa hanya di sini ribut, di tempat lain tidak ribut. Nah, pertanyaannya kan itu, ada apa? Ini sepertinya, kalau menurut saya, bukan lagi isu-isu tentang substansi tes kewawasan kebangsaan yang menjadi topik, tetapi sudah masuk menjarah dan melebar kepada isu-isu politiknya. Karena apa tadi? Di sini banyak kepentingan. 2024 sudah tidak lama. Semua orang punya kepentingan dan mempergunakan segala cara, segala sarana untuk mendapat sesuatu di 2024 ini nanti. Nah, terhadap Beta Maluku tadi sama di YouTube komennya banyak sekali. Memang saya juga mengikuti sesekali di YouTube-nya, banyak sekali komen yang menyatakan, bahkan sampai ada yang bilang salibkan Pak Gomar. Ya ini saya menghormati pendapat kawan-kawan ya. Ini memang emosinya pasti meledak-ledak lah melihat sesuatu yang seperti ini. Justru kalau tidak emosi saya malah akan jadi bertanya-tanya, ada apa dengan kawan-kawan saya ini kok tidak ikut-ikutan marah. Kira-kira begitu. Jadi kalau memang PGI ini jangan kita bubarkan, saya sepakat sopirnya kita ganti. Ya, kita cari orang yang memang punya visi, punya misi, punya konsep jelas terhadap bagaimana eksistensi gereja di Republik ini bisa bersuara. Nah, kalau ini bisa dibawa oleh pimpinan PGI, apalagi kalau sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga luar, negara-negara maju, itu sangat concern dengan hal-hal seperti ini. Saya pikir kita akan punya bargaining yang kuat di dalam politik kalau kita mau berpolitik. Karena kelompok Kristen di Republik ini jumlahnya tidak kecil, banyak sekali, puluhan juta. Ini merupakan kekuatan yang kalau bisa dihimpun, kita harusnya punya jatah wakil presiden setiap periode. Tapi kan itu belum bisa terwujud. Karena apa? Kita tidak bisa menyatu karena tidak ada gerbong yang membawa ini menjadi satu gerbong. Ada organisasinya, tetapi tidak jalan, tidak hidup sebagaimana visi misi yang seharusnya. Ini kelemahan kita. Saya sepakat kita perbaiki PGI ini ke depan, bagaimana supaya ini bisa menjadi sebuah lembaga organisasi yang memang menghimpun suara kita semua menjadi satu dan kita menjadi kelompok yang keberadaannya diperhitungkan, kelompok yang harus diajak bicara oleh bangsa ini, kelompok yang harus diakui eksistensinya di Republik ini, dan tidak boleh satupun pemerintahan yang berjalan tanpa bertanya kepada organisasi ini, kepada kelompok kita, andaikan pemimpin-pemimpin kita yang ada di lembaga ini bisa memainkan peranannya. Nah ini kan semua kehilangan peranan, justru mengambil peran sebagai figuran yang hanya menompang isu tertentu, tetapi justru salah mengambil posisi. Nah inilah yang terjadi sekarang. Nah, kalau dari Pak Yukom tadi, tentang Minahasa Manado yang katanya tidak terasa lagi bahwa di sana mayoritas Kristen karena justru gereja semakin lebih sedikit daripada masjid. Ya memang ini kita prihatin, kita lihat ke depan. Saya berharap kepada pemimpin-pemimpin di daerah itu untuk bisa keberpihakan kepada kelompok-kelompok yang memang mendominasi atau mayoritas di daerah itu harus terlihat tanpa menghilangkan rasa keadilan. Kita tetap bisa berempati, bersimpati kepada teman-teman minoritas dan tetap menunjukkan bahwa sayalah tuan rumah di sini. Kira-kira seperti itu. Banyak tamu yang datang ke rumah kita jadikan raja. Tetapi ketuan rumahan kita tidak boleh kita hilangkan. Nah ini konsep yang harus dipikirkan oleh kepala-kepala daerah kita sebetulnya. Seperti di Minahasa tadi. Di sana tuan rumahnya tetap harus mayoritas. Tetapi tamu yang datang juga harus kita hormati seperti bagaimana kita orang
Indonesia ini dengan adat ketemurannya yang luhur ya, menghormati tamu itu sebagai raja, tetapi menempatkan mereka raja tanpa menggusur eksistensi kita sebagai tuan rumah. Nah, ini yang harus dipikirkan. Konsep-konsep ini jangan malah bermain santai, mengambil zona aman, ingin bersahabat dengan semua, dengan menganut pemikiran zero enemy. Ini tidak boleh. Akhirnya semua ditemani, bahkan kelompok-kelompok yang menjadi musuh sesungguhnya pun diajak tidur satu rumah. Nah, inilah yang terjadi banyak, sehingga eksistensi kita pun yang jumlahnya tidak sedikit di Republik ini menjadi hilang. Kita bisa lihat sekarang siapa sih di Republik ini yang bicara membela tentang ya saya harus menyatakan penindasan yang kita alami. Lihat bagaimana sekarang ustadz-ustadz banyak sekali yang berbicara seenaknya saja, apalagi yang ustadz-ustadz mualaf ini, seolah-olah mereka sudah lebih tahu tentang Islam dari orang-orang Islam yang sudah menjadi Islam sejak lahir. Ada yang menyatakan Alkitab itu sebanyak buku pornonya lah, ada yang menyatakan ini macam-macam lah. Bahkan Waloni pun sudah dilaporkan sampai sekarang kita belum melihat proses hukum yang dilaksanakan ya, berjalan ke sana. Tetapi disinilah PGI tidak mengambil peran yang seharusnya. PGI malah sibuk melakukan sesuatu yang bukan tupoksinya. Seperti laporan teman-teman aktivis yang melaporkan Yahya Waloni lah contohnya ya. Kalau PGI punya peranan, mengambil peranan mendesak Kapolri contohnya untuk mengusut ini secara tuntas, saya pikir akan berjalan. Dan eksistensi kita sebagai sebuah kelompok masyarakat yang nomor 2 terbesar di Republik ini tidak hilang. Itu yang saya sampaikan tadi. Harus jelas orang-orang yang memimpin kita ini punya konsep, punya visi, punya misi bagaimana membuat kelompok minoritas yang sesungguhnya nomor 2 terbesar di Republik ini punya bargaining, punya kekuatan, dan harus dianggap sebagai kekuatan yang harus selalu diajak bicara dalam mengurus bangsa ini. Nah, inilah sekarang yang kita kehilangan. Kita berharap pemimpin-pemimpin kita ke depan bisa kembali ke jalur yang memang bagaimana seharusnya kita ada di Republik ini tanpa menjadi kehilangan kita sebagai tuan rumah, tamu kita hormati sebagai raja, toleransi kita jaga bahwa semua berhak. Karena inilah nilai-nilai wawasan kebangsaan yang sesungguhnya. Bahwa semua sama, kita hormati, semua berhak beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Nah, inilah peran yang semestinya tetap diusung oleh PGI supaya eksistensi PGI ini sebagai tempat berhimpunnya gereja-gereja bisa terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Kita tidak merasakan itu selama ini. Banyak sekali perkara yang terjadi, tetapi PGI tidak terlihat menjadi hadir memimpin di depan, memimpin perlawanan, memimpin pergerakan untuk mengembalikan kita kepada apa yang seharusnya diatur oleh konstitusi bangsa kita ini. Kira-kira seperti itu, Pak Paul. Terima kasih. Ya, amin, Pak amin. Pak Tobing kayaknya Sebentar. yang cocok Pak dengan kondisi Bang. saat ini Pak. Saya tidak Waktu ingin menunjuk begini, nama, Bang. Pak. Peranan Menteri Agama sama PGI itu gimana, Bang? Ya. Saya mengenal baik ya Menteri Agama kita ini. Beliau ini orang baik yang punya cita-cita bagaimana sebetulnya toleransi ini harus dijaga. Kita semua sama. Hanya memang kalau kita melihat salah satu contoh kasus bagaimana sekolah di Padang yang kemudian Menteri Agama membuat SKB bersama ya, mencabut larangan kewajiban berjilbab di sekolah itu, kalah di pengadilan. Bahwa pengadilan kemudian mencabut SK itu dan mengembalikan aturan yang ada. Nah, inilah problem yang kita hadapi saat ini. Kalau semangatnya Menteri Agama, saya tahu betul, mengenal baik karakternya Gus Yakut ya, beliau ini orang baik. Dan buktinya begitu dia menjadi Menteri Agama, SK yang di Padang itu dia coba cabut dengan mengeluarkan peraturan bersama, SK Menteri bersama. Tetapi nasibnya kalah di pengadilan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kenapa kok dari ranah hukum kita kalah di sini? Padahal konstitusi kita, undang-undang yang mengatur ini semua menyatakan kita setara, sederajat, tidak boleh ada pemaksaan terhadap siapapun dalam hal beragama. Tetapi kenapa ini menjadi kalah di pengadilan? Nah, ini pertanyaan kita. Semoga juga nanti harapan saya sih Kementerian Agama tetap tidak mau mengalah, tetapi menugaskan ya orang-orang yang ahli lah di dalam hal ini, ahli-ahli hukum, untuk memperjuangkan kembali bagaimana kesetaraan dan kebebasan memeluk agamanya masing-masing ini bisa. Karena apa? Pemaksaan ini kan adalah intimidasi dan penjajahan. Ini kita dijajah. Kita dipaksa menjadi orang lain.
kita dipaksa menjadi seperti agama lain. Padahal kita tidak seharusnya seperti itu. Bahkan orang di internal satu agama pun masalah kontroversi hijab non hijab, jilbab non jilbab, istilah burka segala macam ini kan menjadi perdebatan juga di internal mereka. Saya tidak ingin masuk jauh mengomentari ke sana, tetapi intinya adalah perdebatan-perdebatan seperti ini harusnya tidak perlu ada kalau kita kembali kepada konsep bernegara kita seperti apa. Ya, konstitusi kita mengatur itu dengan sempurna. Bebas, Pancasila kita, pengamalan Pancasilanya, sila pertama dan butir-butir pengamalannya di situ jelas bunyinya apa. Kita jalankan saja itu, harusnya seperti itu. Dan Gus Yakut sebagai Menak, saya lihat sudah mencoba melakukan itu, tetapi ya itu tadi kalah di pengadilan. Nah, jadi kalau pertanyaannya kepada tadi, bagaimana Menteri Agama kita ini? Saya harus menyatakan beliau ini berupaya ya untuk membuat ini setara, tetapi ternyata memang tidak mudah untuk kembali menegakkan nilai-nilai pengamalan Pancasila. Makanya saya tidak heran kenapa banyak orang-orang yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan itu, karena memang pemahamannya terhadap wawasan kebangsaan ini sudah salah. Dianggap bahwa kebebasan ini bebas bagi mereka, mau memperjuangkan apapun, mau memperjuangkan khilafah pun boleh. Padahal kalau kembali ke konsep konstitusi kita, ada kebebasan, tetapi semua ada aturannya. Tidak ada kebebasan tanpa aturan. Nah, diaturlah kebebasan-kebebasan ini oleh undang-undang. Nah, ini yang tidak berjalan sekarang. Nah, PGI harusnya mengambil peran di sini, bagaimana dia menjadi terdepan, menegakkan aturan yang ada. Itu saja sudah sangat bagus, tetapi ini kan dia malah melakukan hal yang di luar tupoksi PGI, membela Novel dan kawan-kawan, yang menurut saya ya menyimpang jauh. Itu yang saya bilang tadi, kalau ada orang yang mengaku sebagai orang suci, orang mulia, orang benar, hanya setan yang mau melakukan itu. Jadi itulah kenapa, wah ini PGI kerasukan setan. Saya akhirnya membela yang salah. Nah, itu demikian Pak Bang, Paul. sebentar Bang, ini saya menarik lagi nih. Waktu Menteri Agama ini berkata, Abang bilang Menteri Agama itu sahabat baiknya Abang, teman baik, kenal juga ya. Ya kenal baik lah, meskipun bukan sahabat baik, tapi kenal. Ya, Menteri Agama ini bikin apa ya tentang GKI Yasmin ini? Kenapa dia nggak bisa bikin apa-apa ya? Nah, jadi begini Pak Paul dan kawan-kawan semua. Soal GKI Yasmin ini seperti yang disampaikan tadi, kalau kita kembali menegakkan aturan tentang ini dan mengikuti putusan pengadilan, yang mungkin terjadi nanti adalah kondisional di lapangan, terjadi bentrokan dan benturan. Nah, ini yang dihindari oleh pemerintah kita, karena kelompok yang ekstrem ini nekat melakukan apa saja, bahkan melakukan kekerasan. Saya pribadi pun mereka sudah menyatakan bahwa darahnya Ferdinand halal. Ya syukurlah kalau darah saya halal, berarti saya calon penghuni surga. Kalau haram kan nggak masuk surga saya nanti. Tapi ya itu yang terjadi. Nah kalau ini mungkin dipaksa, Abang kurang makan babi kali Bang, makanya halal. Padahal saya mengkonsumsi bipang. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi yang dihindari adalah potensi bentrokan dan konflik di lapangan justru akan semakin membesar. Jadi memang tidak mudah lagi menegakkan aturan yang ada di Republik ini. Ya, meskipun aturan sudah mengaturnya secara baik, tetapi karena ekosistem dari kelompok radikal ini semakin membesar, kita kemudian menjadi sulit. Ini yang menyebabkan bahwa terjadi pertumbuhan yang cukup drastis dari kelompok ekstrim radikal ini. Memang kita tidak bisa menafikan ini dan tidak bisa menolak bahwa ini memang fakta yang terjadi. Hampir di setiap sisi lini, bagaimana kita melihat Indonesia seperti disampaikan tadi, 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, hilang nilai-nilai kebangkitannya hanya gara-gara bendera Palestina yang lebih banyak dikibarkan di Republik ini. Nah ini ada apa? Kok kita ini punggung kita kebakaran, punggung orang lain kebakaran, tetapi api di punggung orang lain yang mau duluan dipadamkan. Kita biarkan kita terbakar punggung kita dan mati sendiri. Nah, ini yang terjadi. Jadi orang-orang lebih memilih nilai-nilai seperti itu, tidak mencintai lagi negerinya, tidak mencintai bangsanya, karena apa? Doktrin-doktrin yang diterima lebih kepada beragama yang ekstrim. Tidak lagi melihat bahwa beragama ini tetap bisa, bertuhan tetap bisa, dan menjadi nasionalis juga tetap bisa sekaligus. Nah, pemahaman seperti ini yang harusnya dikembangkan bagaimana supaya tidak bertambah populasi dari kalangan-kalangan ekstrem ini. Begitu Pak Paul. Lanjut lagi Bang. Jadi berarti hukum di Indonesia ini nggak berpengaruh dong Bang?
nggak menjadi pengawal kita lagi dong, tapi mayoritas radikal ini yang jadi pengawal. Ini memang dilema yang terjadi di Republik kita. Ini dilema yang terjadi di Republik kita ketika kita menganut demokrasi yang semakin liberal. Ya, demokrasi di Republik ini semakin liberal. Artinya apa? Hal-hal penegakan hukum semakin sulit kita lakukan. Karena apa? Orang akan selalu berbicara tentang demokrasi dan kebebasan berpendapat. Nah, inilah yang tidak dipahami, karena semakin banyak yang mengajarkan kebebasan ini adalah mutlak, padahal negara kita, negara hukum, mengatur kebebasan itu dengan syarat. Lu boleh begini, tetapi tidak boleh begini. Kira-kira kan bahasa terangnya begitu. Ada kebebasan, tetapi kebebasan ini semua diatur. Kamu boleh bebas mau pacaran dengan 5 orang, tetapi semua ada aturannya. Kira-kira begitu. Nah, aturan-aturan ini yang tidak lagi diindahkan, tetapi lebih memilih kepada kata bebasnya. Saya bebas dong melakukan apapun. Nah, inilah kita butuh banyak guru, butuh banyak tokoh yang harus selalu bicara bagaimana supaya, seperti yang disampaikan tadi, Bung Karno berkata, biarlah Indonesia itu tetap bertuhan, tetap beragama, dan tetap berbudaya. Karena budaya mengajarkan budi pekerti. Agama mengajarkan bagaimana nilai-nilai kita supaya kita yang menuju surga. Entah di mana surganya saya pun tidak tahu. Dan tetap nasionalisme kita harus kita jaga. Ini ada bangsa yang harus kita jaga, ada agama kita harus jaga, ada keyakinan kita kepada Tuhan yang harus juga kita pelihara, dan ada budaya yang mengajarkan kita budi pekerti yang harus kita jaga bersama-sama. Nah, inilah yang tidak terjadi lagi sekarang. Yang lain-lain ini dihilangkan, hanya bicara tentang agama, tetapi lupa bagaimana harusnya bertuhan. Orang sekarang hanya sibuk beragama, tetapi lupa bertuhan. Ini yang terjadi. Nah, makanya saya bilang bahwa bangsa ini butuh banyak guru, butuh banyak tokoh yang bisa mengajarkan ini dan menyampaikan ini kepada masyarakat luas, supaya ya kembali bahwa ya saya bisa tetap beragama, bisa tetap bertuhan, dan juga tetap bisa berbudaya. Inilah yang harus kita kembangkan. Makanya tadi saya sampaikan, saya semangat sekali sebetulnya untuk mendirikan Bantara ini. Misinya adalah itu. Karena kalau ini tidak ada, saya khawatir dengan nasib Indonesia ini bagaimana berapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya saya memang sangat meragukan Indonesia ini akan masih eksis seperti sekarang. Kalau ini terbiarkan, wah ini kita akan menghadapi masalah yang besar ke depan. Begitu Pak Paul. Nah itu Bang, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau Menteri Agama ini tidak mampu menegakkan hukum untuk GKI Yasmi yang sudah jelas konstitusional karena takut dengan Islam radikal, sedangkan beliau sendiri katanya punya banser. Lalu siapa yang sebenarnya nutup GKI Yasmin ini? Siapa yang nutup HKBP Philadelphia dan gereja-gereja lain ini? Sementara kalau Natalan bansernya jaga, anak buahnya Gus Yakut, tetapi waktu nutup gereja bansernya nggak kelihatan, 1 ekor pun nggak ada tuh Bang. Sebetulnya tidak begitu juga Pak Paul. Banser ini kan memang adalah organisasi milik NU ya. Tapi mereka juga kan punya batasan-batasan. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kondisi di lapangan itu harus dianalisis risikonya. Karena kalau sampai ngotot dengan ngotot, benturan terjadi, risiko yang lebih besar akan terjadi bahwa kita ini akan terjadi perang saudara. Kan kira-kira seperti itu. Maka ada risiko yang dihindari, dan untuk menghindari risiko ini harus ada pilihan. Saya menginjak rem atau menginjak gas. Nah, akhirnya apa? Untuk menghindari risiko benturan dan bentrok di lapangan yang kemungkinan akan melebar kemana-mana dan ujung-ujungnya menjadi perang saudara, maka dipilih menginjak rem. Rem diinjak di tempat tertentu, tetapi di tempat lain tetap ya dilakukan mempertahankan dan menjaga supaya hal-hal yang sudah terjadi seperti di Yasmin dan di Philadelphia itu tidak terjadi lagi di tempat lain. Tetapi sekarang kan kalau kita lihat masih banyak juga upaya-upaya yang terus mengarah ke sana. Ya, kalau kita melihat sekarang bagaimana ancaman-ancaman itu banyak, ada penutupan gereja di mana-mana segala macam, ini terus terjadi. Nah, yang kita butuhkan sekarang bukan lagi penegakan dengan kekerasan atau mengerahkan aparat secara besar-besaran. Tetap akan terjadi konflik. Nah, itu yang saya minta. Solusinya adalah kita butuh banyak guru, banyak tokoh untuk menjelaskan ini kepada publik. Nah, bagaimana juga salah satunya adalah mengeliminir atau bahkan menghilangkan orang-orang yang suka berdakwah, yang suka berceramah, memprovokasi, memecah belah. Kita lihat bagaimana wacana yang selalu dibangun oleh pemerintah tentang sertifikasi ulama. Ini pun kan tidak bisa berjalan karena banyak penolakan.
kita lihat bagaimana PKS berupaya mengusulkan undang-undang perlindungan terhadap ulama, seolah-olah di negeri ini ulama terancam, padahal ulama tidak pernah terancam sebetulnya di Republik ini. Nah, mereka mendorong itu ada apa misinya? Ini kan kita tidak bisa melihat apa yang hitam putih di depannya, karena politik ini apa yang terjadi belum tentu, apa yang terlihat belum tentu yang terjadi sesungguhnya. Nah, tidak banyak yang tahu tentang apa yang ada di balik itu semua. Nah, memang kita ya bagaimanapun kita harus sadar diri juga. Ya, kelompok kita adalah kelompok kecil, minoritas, meskipun kita menjadi kelompok kedua terbesar di Republik ini. Tetapi ya itu tadi, ada hal-hal kondisi yang harus kita jaga, jangan sampai benturan semakin besar terjadi, perang saudara terjadi, ya kita juga nanti yang akan kalah. Kita bukannya takut. Kalau soal takut mati, semua manusia pasti takut mati. Kalau ada yang bicara tidak takut mati, saya tidak percaya itu. Nah, inilah hal-hal yang dijaga oleh pemerintah juga, sehingga sering menempuh jalan pintu samping daripada menempuh jalur yang sesuai aturan tadi. Jadi ada solusi-solusi di luar yang normatif yang diambil untuk menjaga keseimbangan. Nah, itu yang terjadi menurut penglihatan saya. Tetapi apakah itu yang sesungguhnya, saya pun tidak tahu. Tapi pengamatan saya melihat ada jalan alternatif yang harus dipilih untuk menghindari risiko yang lebih besar terjadi. Kira-kira seperti itu, Pak Paul. Artinya kalau kita diam-diam saja, minoritas, pasti Indonesia aman ya, Bang ya? Oh, jangan diam. Kita tidak boleh diam. Itulah yang saya bilang. Waktu saya teriak malah diuber-uber Interpol ya, Bang? Nah, itu kan kontroversi karena Pak Paul teriaknya terlalu apa ya. Di sini kan kita juga mengamati itu ya. Saya sependapat bahwa kita harus membela eksistensi dan konsistensi kita sebagai orang beragama, tetapi kita juga tidak boleh menyerang agama-agama lain. Nah, ini yang harus kita jaga supaya orang lain juga tidak menyerang agama kita. Jadi kesetaraannya yang harus kita jaga, bagaimana kita menjadi setara dengan mereka. Ini yang harus dikembangkan. Menurut saya, ya ini yang paling sangat penting kita lakukan, bagaimana tadi bangsa ini punya orang semakin banyak yang bersuara. Nah, PGI yang seharusnya mengambil peran ini. Nah, ini yang tidak diambil oleh PGI peran ini. Nah, karena PGI nggak bersuara, saya bersuara, Bang. Gitu ceritanya. Pak Paul, Oke, lanjut dulu ya. Pak Lanjut Paul. dulu.